Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Share. Semoga tetap diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan barokah semua apa yang kita lakukan. Baik, kali ini kita akan sharing hal-hal yang ringan, ya, sharing tentang speedometer di depan kita ini, speedometer Vario 125 2018, ya, yang dimana speedonya sudah full LCD, ya, full LCD, tidak ada jarum analog di sini. Kemudian banyak menu yang ditawarkan di dalam speedometer ini. Kita harus mengetahui agar fungsi dari speedometer itu menjadi maksimal, ya. Oke, pertama di dalam speedometer ini sebenarnya speedometer itu penambil kecepatan, ya, utamanya adalah penambil kecepatan di sini, ya. Tapi berkembang zaman, ya, speedometer tidak hanya menampilkan kecepatan saja, tapi dia menampilkan bahan bakar, dan juga kemudian di sini ada fitur-fitur tambahan yang nantinya akan kita bahas. Oke, kita langsung saja. Di sini yang pertama di atas ini, nah di sini ini adalah terdapat lampu-lampu indikator, ya, lampu-lampu indikator yang dimana di sini ada lampu sen, kemudian di sini ada indikator baterai, gitu ya. Kemudian di sini ada indikator idling stop, di sini ada indikator suhu daripada radiator apabila menyala menandakan perlu pengecekan. Kemudian ini adalah check engine atau indikator mil injeksi, ini indikator lampu jarak jauh, dan sebelahnya sini, ya, sini adalah indikator lampu sen kiri. Dan sebenarnya di tengah sini untuk yang Vario 150, ya, di sini ada indikator keyless-nya, karena ini 125 ini tidak ada. Nah, di atas ini adalah indikator-indikator dari sepeda motor, gitu ya, lampu indikator. Kemudian di sini ada kecil. Nah, di sini biasanya ini untuk alarm, ya, alarm, indikator alarm sudah aktif atau belum. Nah, kebetulan speedo ini sudah kita modif, ya, tampilannya dari yang standar kita rubah menjadi full berwarna, gitu ya, agar lebih cantik dan lebih personal tampilannya. Nah, selanjutnya setelah dari atas kita ke sini, di sini adalah bar bensin yang ditunjukkan dengan adanya 6 bar. Di sini kita ganti di sini ketika sudah mulai sedikit bensinnya warna merah, kemudian tengah itu kuning, ketika full nanti warnanya hijau. Nah, kemudian di sini ini adalah indikator atau penampil digit speed atau kecepatan sepeda motor, yang dimana satuannya dalam kilometer per jam, ya. Kemudian di sebelahnya di sini, nah, ini ada jam digital yang membantu kita ketika berkendara mengetahui sekarang jam berapa. Jadi tidak perlu melihat HP dan juga tidak perlu melihat jam tangan, jadi sudah tertera di sini. Ini fitur kecil tapi lumayan bermanfaat, gitu ya. Selanjutnya di sini ada total, ya, ada total di sini. Ini adalah total kilometer yang sudah ditempuh oleh sepeda motor ini, yaitu 27.592 km, ya, satuannya adalah kilometer. Dan di bawahnya ini ada indikator dari 0, 20, 40 sampai 80, ya. Di sini ada satuannya yaitu kilometer per liter. Jadi bar ini, ya, bar ini menandakan jumlah konsumsi bahan bakar real time, ya, jumlah konsumsi bahan bakar real time. Nah, makanya ketika nanti digas ini bisa jalan barnya, ya. Coba kita matikan dan kita hidupkan lagi. Nah, itu barnya. Nah, nanti akan menyala. Semakin ke arah kanan, semakin ke arah yang besar, berarti konsumsi bahan bakar kita semakin iritnya. Semakin ke kiri, semakin ke arah angka 0, berarti konsumsi bahan bakar kita
boros. Jadi ini adalah real time konsumsi bahan bakar ya. Dan di bawahnya di sini ada tombol select, dan di sebelah kanan di sini ada tombol set. Ini select ini untuk memilih MID gitu ya, MID multi information display ya, multi information displaynya di sini dari total ini tadi. Ketika kita pencet select akan berubah ke trip A, kemudian ada trip B, selanjutnya ada trip A AVG ya, trip A AVG. Di sini satuannya kilometer per liter. Jadi trip A AVG ini adalah rata-rata konsumsi bahan bakar pada saat di trip A. Ya, rata-rata konsumsi bahan bakar pada saat di trip A, berapa kilometer per liter dia. Begitu ya. Nah, satuannya adalah kilometer per liter. Ini yang rata-rata, kalau yang bawah sini adalah real time. Dan ketika kita tekan lagi, di sini ada indikator baterai. Ya, indikator baterai. Nah, ini membantu kita ketika awal menghidupkan sepeda motor, baterai kita masih tegangannya baik atau enggak. Kemudian ketika menyala terjadi pengisian ataukah tidak ya. Seperti ini ketika tegangannya berubah. Oke. Kalau di atas tadi ya, yang indikator baterai, nah ini menandakan baterainya biasanya tegangannya besar, cuma di sini tetap menyala, berarti isi daripada baterai tersebut atau aki tersebut sudah berkurang ya, sudah mulai habis gitu ya. Kemudian di sini kembali ke total ya. Oke, jadi ini menu-menu pada tampilan multifunction information display-nya ya. Jadi MID multifunction information display, jadi tampilan informasi multifungsi ya. Jadi total, trip A, trip B, kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar pada trip A, kemudian ini tegangan baterai, dan kembali ke total lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 information display. Kemudian ada tambahan di sini, ada indikator oil change. Nah, ketika oil change menyala berarti kita harus mengganti oli mesin kita ya. Jadi di sini memudahkan pemilik sepeda motor untuk mengingatkan jadwal dari mengganti oli mesin ya. Oke. Next, di sini di sebelah kanan, nah di sini ada tombol set ya. Ya, gunanya ini untuk mereset ya. Contohnya gimana? Nah, seperti ini, misal trip A, kita tekan lama set, ini nanti akan menjadi 0. Kemudian di trip B, kita tekan lama set, nah ini juga menjadi 0. Nah, kemudian otomatis ketika di sini trip A 0 ya, nantinya di trip A average atau rata-rata konsumsi bahan bakar di trip A ini juga akan kembali ke 0 nantinya ya, gitu. Oke, kemudian ketika ini oil change menyala ya, kita bisa melihat kita sudah diperintahkan untuk mengganti oli mesin. Kemudian kita bisa melihat juga ketika oil change tidak menyala berapa sisa kilometer kita sebelum oil change menyala ya. Kita masuk ke menu ketika select dan set ini ditekan bersamaan. Nah, di sini mulai jamnya berkedip, select ini untuk memindah angkanya, tekan set dulu. Nah, satu ini berkedip, ini untuk nyetel jam ya, nyetel jam digitalnya. Nah, kita tekan-tekan, di sini bisa berubah ya, sesuaikan nantinya. Kalau sudah, kita tekan set lagi, berpindah ke menit. Kita tekan lagi, nah ini akan berubah lagi menitnya, sesuaikan dengan jamnya ya. Kemudian tekan set lagi, nah di sini akan berpindah ke menu oil change yang berkedip, kemudian di sini tertera 0 km ya. Tadi kan oil change-nya menyala ya, menyala ketika di awal tadi. Kemudian di sini menandakan sudah 0 km, berarti di sini sisanya sudah habis. Makanya kalau di sini 0 km oil change ini nanti pasti akan menyala. Ya, jadi ini sisa kilometer sebelum kita mengganti oli. Ya, karena sudah menyala, maka sisanya di sini adalah 0 ya. Tekan set.
Nah, adalah 0. Kemudian kita tekan set lagi. Nah, di sini adalah berapa kilometer yang ditempuh untuk oil change menyala. Di sini disetel 3000. Ya, ada pilihannya 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 dan 6000. Mulai dari 500 ya. Di sini adalah interval waktu ganti oli kita. Mau disetel di berapa? Ini tadi 3000 ya. Di sini ini terlalu banyak. Ya, kita set di 2000 saja. Kita set di 2000 ya. Ketika kita set di 2000 ya seperti ini, maka nanti setiap 2000 km ya, setelah kita mereset oil change maka oil change akan menyala. Kita tekan set lagi. Oke. Ya, kita pastikan lagi. Oke, 0, kemudian ini 2000 ya. Terserah kalau mau kita pilih berapapun, tapi lebih baik disarankan setiap 2000 km ya. Oke, kan set. Nah, kemudian bagaimana cara mereset oil change-nya agar hilang? Ya, ketika kalau kita mau mereset oil change, maka speedo dimatikan terlebih dahulu, kontak on ya, kontak off ya. Set ditekan lama, kemudian tetap ditekan selama kunci kontaknya on. Tekan terus. Nah, oil change nanti akan hilang. Oke, kemudian kita cek di sini. Ya, oil change-nya di sini menjadi 2000. Ya, yang saya katakan tadi, di sini ketika kita berkendara 2000 ini akan berkurang dan berkurang. Ya, sampai nantinya ketika 0, oil change-nya indikatornya nanti akan menyala. Jadi seperti itu. Hold me close till I get up.